Ada yang mau coba? Alvira, do you want to try? Belum? Rizka? Silahkan. Wika mungkin? Rofi, do you want to try? Oke, belum ada yang mau coba nomor satunya? I wanna try, Mister. Silahkan. Mhm. Number one, I think the answer is D. Apa? Delta. D. Oke, Yeah, kenapa? because it's subject. It is subject. Oke. Very nice. Kita lihat ya. Very adalah verb. Oke. Beragam. Ini adalah verb. Very good. Raffi, thank you so much. Very adalah verb. Greatly in shape and form itu adalah objek setelah verb. Depending adalah verb ing. Kemarin ketentuannya kalau ada verb ing tidak didahului to be, verb ing yang tidak didahului to be. Oke, ntar aku catatin. Verb ing yang tidak didahului to be maka tidak dianggap verb. Gitu kan ya? Verb ing yang tidak didahului to be maka tidak dianggap sebagai verb. Berarti depending ini bukan verb karena dia tidak didahului to be. Upon both, upon both the growth pattern ini adalah noun and the arrangement adalah noun of polyps within the colony. Itu ada semua adalah noun yang kita sebut mulai dari of polyps within the colony itu adalah object of preposition. Berarti hanya ada satu verb. Kalau ada satu verb, maka hanya ada satu subjek. Ya nggak? Ya kan? Satu verb, maka hanya ada satu subjek. Pilihan alfa salah karena menambahkan since. Since adalah conjunction. Kalau ada satu conjunction, maka ada dua subjek verb. Gitu. Pilihan bravo salah karena menambahkan juga conjunction. That. Sama, dia salah. Pilihan Chelsea juga salah karena menambahkan conjunction. Maka pilihan Alfa Bravo Chelsea atau Charlie ini tidak bisa dipakai karena menambahkan conjunction. Satu-satunya yang menjadi subjek adalah coral colonies. Dia menjadi subjek, maka verbnya very. Satu subjek, satu verb. Jawabannya alpha. Delta, maaf. Jawabannya delta. Oke, thank you Rofi. Very good analysis. Ada yang mau coba nomor duanya? Jangan ragu, guys. Silahkan. Ada yang mau coba nomor duanya? Saya, Sir. Silahkan, silahkan. Siapa nih? Hmm, jawabannya B, Sir. Bravo. Kenapa? Em, nggak tahu jelasin ya, Sir. Cuman feelingnya B. Oke, thank you so much. Kita lihat, thank you ya, Tria. The covered wagons. Ini sebagai subjeknya, the covered wagons. Noun as itu verb 3 yang tidak dianggap verb. Kenapa? Jadi selain verb ing tidak dianggap verb, ada juga verb 3. Kalau verb 3 tiba-tiba muncul, tidak didahului to be atau tidak didahului have, has, had, contohnya kayak gini. Contohnya saya beri contoh yang lainnya. The rice is eaten. Nasinya dimakan. Oke. The rice is eaten. Nasinya dimakan. Eaten verb 3, tapi didahului to be. Maka masih keluarga verb. I have eaten the rice. Saya sudah makan nasi. Oke. Eaten adalah verb 3.
didahului oleh have, maka dianggap verb. Oke, maka dianggap verb karena eaten verb 3 didahului oleh have. Tapi kalau seperti ini, the rice eaten in the kitchen is delicious. The rice eaten in the kitchen, atau nggak usah kita pakai in the kitchen-nya dulu biar kalimat sederhana dulu. The rice eaten is delicious. Maka eaten-nya ini bukan lagi verb. Dia bukan lagi dianggap verb. Dia udah dianggap sebagai past participle. Apa itu past participle? Keluarga past participle as adjective. Jadi dia disebut sebagai past participle yang sebagai adjective. Oke? Nah, bagaimana kita bisa lihat ini? The rice adalah subjek, eaten adalah adjective, yang mana artinya yang di. Nasi yang dimakan is delicious, itu enak. Oke? Jadi subjeknya adalah the rice, eaten adalah adjektif yang berarti yang dimakan. Is sebagai verb. Oke? Kesimpulannya, kalau ada verb 3 tidak didahului to be atau tidak didahului keluarga have, has, had, maka verb 3-nya tidak dianggap verb. Maka verb 3-nya tidak dianggap verb. Secara makna, maka menggunakan makna pasif. Oke? Menggunakan makna pasif. Saya berikan contoh lain. The lesson studied by the students is difficult. Pelajaran yang dipelajari oleh murid-murid itu susah. Lihat, kalau ada verb 3 tidak didahului to be atau have, has, had, maka maknanya menggunakan yang di. Oke. The noodle cook for long time is not delicious. Mie yang dimasak dalam waktu lama tidak enak. Oke, for a long time, sorry. Masuk nggak logikanya teman-teman? Mengenai verb 3 yang tidak menjadi verb. Masuk nggak? Halo? Cek. Masuk, Sir. Masuk ya? Masuk, Ya. masuk, Sir. Oke, jadi verb 3 kalau tidak didahului to be atau keluarga have, has, had, maka dia akan menjadi adjective. Yang mana artinya yang di menjadi kalimat pasif. Nah, sama nih. The covered wagon. The covered wagons known as yang dikenal sebagai. Dia ini bukan verb tapi adjective ya. Yang dikenal sebagai conestoges were primarily used. Ini adalah verbnya. Udah ada nih. Satu subjek, satu verb. Digunakan. Maka kalau kita memilih jawaban yang bravo, maka dia double verb. Ya kan? Maka dia double verb. Were carried juga verb. Berarti pertama yang kita seleksi, eliminasi adalah pilihan bravo. Tidak bisa kita jadikan jawaban. Terus, were primarily used.
Digunakan. Digunakan untuk apa? Biasanya kalau digunakan to carry. Tidak bisa nih were primarily used the carrying. Umumnya ketika contohnya nih, English is used to communicate. Kan gitu. Bahasa Inggris digunakan untuk berkomunikasi. TOEFL is used to uh, study abroad. TOEFL digunakan untuk belajar ke luar negeri. Maka setelah used, kita biasa menggunakan to untuk digunakan sebagai apa? Maka jawaban yang tepat adalah pilihan alfa. Oke? Jadi pilihan Chelsea-nya kurang tepat karena setelah use langsung the carrying. Yang pilihan deltanya in heavy loads kurang tepat. Karena umumnya digunakan sebagai apa? Eh, contohnya rice cooker. Kenapa semuanya contohnya makanan ya? Maaf guys, emang lapar nih jam-jamnya. Apa ya? Motorcycle is used to go somewhere gitu. Oke? Masuk nggak? Logikanya masuk? Masuk, masuk. Oke. Masuk, Masuk, Sir. masuk, Maka masuk. pilihannya alfa. Oke ya? Nice, thank you everyone. Silakan yang mau nomor tiganya. Ada? Ada nggak yang mau coba? Belum? Deh, teman-teman masih pada malu-malu. Dandi mau coba? Mas Dimas mau coba? Hayin, Iwan, Kresna. Halo Belum Aiziza. yakin, Siapa nih? belum Hayin, yakin, Hayin. Sir. Silakan Hayin. Belum yakin, Sir. Belum yakin, kirain. Halo Aiziza, do you want to try? Dandi, do you want to try? Atau belum ada yang mau coba? Oke, kayaknya masih pada malu-malu nih teman-teman. The outstanding feature, ini sebagai subjek. Oke, the outstanding feature, ini sebagai subjek. Of copper and other metals, ini object of preposition karena didahului of. Aku warnain pink. Of group IB, ini juga masih object of preposition. Tidak mempengaruhi verb. Ingat ya, object of preposition tidak mempengaruhi verb. In the periodic table masih object of preposition. Is adalah verbnya. Oke. The outstanding feature of copper and other metals of group IB in the periodic table is adalah apa tuh? Oke. Chemical attack. Adalah the outstanding feature ini kalau kalian tidak bisa nih, ini emang lumayan rumit karena cara lainnya ini kita gunakan se apa menggunakan makna akhirnya. Karena ini lumayan kompleks. The outstanding feature yang luar biasa of copper and other metals of group IB in periodic table pada tabel periodik is adalah fitur yang luar biasanya. Kenapa dianggap luar biasa adalah ketahanannya terhadap serangan kimia. Kalau is resist, namanya verb satu bertemu dengan is to be, maka harus menjadi verb ing. Maka penggunaan resist ini kurang tepat. Karena harusnya dia menggunakan verb ing. To resisting setelah to biasanya verb ing. Kita nggak bisa nih. Maka harus, setelah to biasanya verb satu, maaf. Harusnya to resist. Jadi nggak bisa juga nih. To resisting. Oke? Jadi pilihan Bravo salah juga.
By resistance ini kurang tepat dengan ketahanan. Yang paling tepat juga secara makna adalah kenapa dia outstanding feature adalah their resistance, ketahanannya to chemical attack. Ini selain kita harus analisa secara grammar, kita juga harus melihat secara makna. Makanya kenapa ini lumayan rumit. Oke? Aku paham nih kalau teman-teman kebingungan bagian sini. Karena dia selain lewat grammar, dia juga harus secara makna kita pahamin. Suara saya kedengaran nggak? Kenapa pada diam-diam nih semuanya? Rizka biasanya mau coba menjawab. Kita coba Agak nomor sedikit 4 kalau enak, gitu Sir. ya. Iya, Sir. Silakan siapa yang mau coba nih? Kenapa nih? Rizka mau coba? Alvira? Bentar, Sir, baca dulu, Sir. Oke, silahkan, silahkan. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau coba jangan ragu-ragu ya. Wika, boleh? Silahkan, silahkan. Alvira mau coba, Rizka mau coba? Mhm, mhm. Ya, Sir. Alfa, oke, thank you Rizka. Iya, Sir. Oke, kita lihat di sini. When adalah conjunction, ya kan? When adalah conjunction. Oke, saya warnain warna biru untuk conjunction. They sebagai subjek, create sebagai verb. Udah ada satu conjunction, ada satu subjek, ada satu verb. Tapi rumus utamanya adalah kalau ada satu conjunction, maka wajib ada dua subjek dan dua verb. Oke? Kalau ada satu conjunction, maka ada dua subjek dan dua verb. Yang berarti di sini kita masih butuh untuk mencari subjek dan verb yang lainnya. Oke? Kalau pilihan the collision ini adalah subject of primary cosmic rays, ini masih kurang tepat karena dia tidak memiliki verb. Berarti pilihan alfa salah karena cuma memberikan subjek doang. The collision subject of primary cosmic rays ini adalah object of preposition. Maka kurang tepat. Oke. Kalau pilihan Bravo, primary cosmic rays sebagai subjek, collide sebagai verb, maka inilah yang tepat. Karena kenapa? Ada satu conjunction, kita butuh subjek sama verb setelah conjunction. Yang berfungsi sebagai subjek verb adalah ini. Primary cosmic rays sebagai subjek, collide sebagai verbnya. Terus they sebagai subjek, create sebagai verbnya. Satu conjunction, maka wajib dua subjek dan dua verb. Oke? Kalau pilihan Chelsea-nya kenapa salah? Karena primary cosmic rays itu sebagai subjek, colliding verb ing. Verb ing kalau tidak didahului to be, maka tidak dianggap sebagai verb, maka tidak bisa. Do primary ini kalau do seperti when do you go itu pertanyaan. Dan di sini bukan bentuk pertanyaan, dia salah karena menambahkan kata do yang bentuk dari pertanyaan. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah Bravo. Emang kelihatan sulit banget nih. Nomor 4-nya. Nomor 5 ada yang mau coba? Roni mau coba nomor 5? Atau siapa lagi nih?
Kartika Alvira, mau coba nomor 5 siapa? Alvira, silakan Alvira. tapi kalau salah, maafin ya, It's Mister. oke, nyantai aja kalau salah itu bagian dari apalagi Alvira cewek, salah salah aja pasti benar. Lanjut. Eh, maybe Delta. Okay, maybe Delta. Thank you, Alvira. A common way itu adalah subjek. A common way to produce X-ray itu adalah to infinitive. Is adalah verb. Cara umum untuk memproduksi X-rays is adalah apa? Biasanya kalau cara umum untuk berlari adalah dengan berdiri yang tegak, umpama kayak gitu. A common way to run faster is bla bla bla. Nah, jadi cara yang paling umum aku berikan contoh lainnya nih. Biasanya kayak gini, teman-teman. A common way to apa nih? To do aku ini ya, to do pound feet is by registering yourself. Cara umum untuk melakukan pound feet adalah dengan mendaftarkan dirimu, gitu. Berarti C. Jadi biasanya kayak gini, oke? By plus verb in. A common way to study hard is by buying atau by buying books, umpama ya, kayak gini. Jadi, C. cara umum untuk memproduksi apa, Alvira? Kita pakai yang Chelsea. Saya. By firing electrons dengan menembakkan electrons into a copper target. Kalau is how to fire ini menjadi bertanya lagi adalah dengan bagaimana cara menembakkan. Sedangkan ini dia mau memberikan langsung penjelasan, bukan pertanyaan. Oke? Thank you Alvira. Good, good, good. Oke, nomor 6 ada yang mau coba? Silahkan teman-teman. Hayo, hayo. Zahra mau coba nggak? Ayo. Dimas, halo Mas Dimas. Mau coba? Silakan Mas Dimas. Alpha, sir. Alpha, oke. Nah, including land and water. Thank you Mas Dimas ya. Including ini adalah verb ing. Jadi kalau namanya verb ing berada di awal nih, ini kita masih belum masuk dalam bentuk verb. Including land and water, dia masuk kategori bisa apositif, bisa dalam bentuk reducing, tapi dia tidak mempengaruhi verb ya. The state adalah subjeknya. Oke. The state of Alaska ini adalah subjek. Dan di sini masih kurang verbnya. Apakah ada verb di sini? Negara Alaska atau negara bagian Alaska, an area of 1.537.700. Aduh, aku lupa nih bacanya nih. 1.530.700 square kilometers equal to about 1/6 of the size of the United States. Ini otomatis kita butuh verb. Di sini otomatis kita butuh verb nih yang di sininya. Nah, kalau butuh verb kira-kira Mas Dimas gimana? Kita cuma butuh verb nih di sini. Kira-kira jawabannya apa nih Mas Dimas nih? Kalau having kan tidak mungkin jadi verb karena having tidak adalah verb ing. Verb ing yang tidak Yes, ya, didahului sir. to be. Maka harusnya has. Bagus. Karena verb ing yang tidak didahului to be bukan verb. Maka the state of Alaska has. Negara bagian Alaska memiliki area yang kurang lebih 1.530.700 kilometer persegi equal to about. Di sini nggak ada verbnya lagi. Maka jawaban yang tepat adalah has. Karena the state of Alaska sebagai subjek, has sebagai verbnya. Oke?
Aman, Mas Dimas? Semoga teman-teman yang lain juga bisa Ya, ya. tercerahkan ya. Kita lanjut. Nomor 7-nya. Iwan, do you want to try? Aiziza, do you want to try? Alvira mau coba lagi. Dandi, do you want to try? Zahro, silakan. Kalau ada yang mau coba. Wika, Sandra, ayo. Ada yang mau coba nggak? Atau kesulitan banget nih nomor 7-nya? Aku Mhm. mau coba, Bun. Apa? Mau coba. Silahkan. Delta. Bagus. Udah benar. Kenapa? Tahu nggak alasannya? Kayak yang lebih cocok Delta, yang lainnya kurang kayak. Iya, kalau Iya, diterjemahin. iya benar. Secara terjemahan yang lebih cocok Delta. Karena pertama, kalau di sini belum ada nih apa? Belum ada verbnya. No real boundary. Tidak ada batasan yang tepat. To the part object of preposition. Of the ocean, object of preposition. Refer adalah verb 3 yang dianggap sebagai as a did. Because of, object of preposition. Changing water levels. Ini adalah object of preposition ya. Kalau because itu conjunction, tapi kalau because of itu preposition. Oke? Jadi because of changing water levels and movement itu masih object of preposition. In the sea floor ini masih object of preposition, berarti emang belum ada verbnya kalimat ini. Nah, kalau menggunakan logika seperti ini kita pernah bahas tuh. There is a student, ya kan? Yang disebut dengan pseudo subject. There is a student. There are students. Bagaimana kalau bentuk negatifnya? Bisa aja kayak gini langsung. There is no student. There is no students coming to this place. Bisa seperti itu. There are, sorry, bukan there is ya. There is no a student itu boleh, tapi emang jarang banget. There are no students coming to this place. There is no information here. Bisa kayak gitu. There is no information to get here. Mana kira-kira yang hampir sama bentuknya? There is no real boundary to the park. Maka yang paling tepat kita menggunakan kata there is. Kalau it is kurang tepat. Kalau it is biasanya dia it is important to go. It is not. Kalau it is itu dia bukan pakai no tapi not. Oke? It is not real boundary for people. Jadi nggak bisa pakai no kalau it is. Maka jawaban yang tepat adalah there is. Oke? Thank you. Dan emang yang paling tepat kalau ini analisanya secara makna aja. Bagus, Dandi. Nomor 8. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba nggak? Nomor 8-nya. Mandy. Ah, Oke. Afni, bagus. Kenapa Afni? Kenapa bisa alfa? Boleh tolong beritahu? Nggak apa-apa, Afni, jangan ragu. Mhm. Oke. Unlike moderate anti-slavery advocates, unlike bagian dari preposition atau bagian dari adverb, jadi ini masuk dalam object of preposition juga. Maksudnya tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi subjek atau verb sama sekali. Abolitionist adalah subjek. Namanya kalau subjek berarti dia butuh verb. Oke? Maka verbnya adalah demanded.
Abolitionist meminta atau menuntut an immediate end to slavery. Menuntut penyelesaian yang secara langsung terhadap perbudakan. Maka jawabannya alfa. Bagus, Afni. Kalau they demand, dia salah karena double subject lagi. Dia menggunakan they. Double subject lagi. Oke. That they demand salah juga karena menggunakan conjunction nih. Dia menggunakan conjunction, jadi nggak bisa. In that they demand, maka nggak bisa nih. Bravo, Chelsea, Delta nggak bisa karena kelebihan. Sedangkan di sini sentence-nya, kalimatnya hanya butuh verb doang. Oke, good, Afni, thank you so much. Nomor Thank 9. you, sir. Nomor 9. Meter Ya, silahkan Iwan. alpha. If an egg, bagus Iwan, thank you. Anytime, If sir. an egg, if adalah conjunction. Kita udah tahu namanya kalau ada conjunction berarti dua subjek verb. An egg adalah subjek, is rewarded adalah verb. If an egg is rewarded, immediately and with many times, immediately and with strong reinforces, ini masih dalam satu kalimat, it will subject rapidly become. Setelah become, kita selalu butuh noun langsung sebagai objeknya. I will become a president. You will become a teacher. When you do it many times, it will become a habit. Maka kita butuh langsung noun doang. Maka yang tepat pilihannya adalah alpha. Bagus Iwan. Karena become into a habit ini kurang tepat. Setelah become, setelah verb become, dia langsung membutuhkan noun. Langsung membutuhkan objek setelahnya. Maka into a habit salah karena intunya. Become that which a habit ini lebih lagi conjunctionnya tidak bisa. A habit can be lebih verbnya, maka nggak bisa. Maka yang paling tepat adalah alpha. Good Iwan, thank you. Lanjut, ada yang mau coba nomor 10-nya? Anytime, Teman-teman. sir. Kayaknya bakalan lebih cepat selesai nih. Silahkan nomor 10-nya ada yang mau coba? Dila, silahkan Dila kalau mau coba. Tri, Zahro. Ayo, Ratna, Teh Ratna, silahkan. Silahkan, silahkan, jangan ragu. Sandra, Alfa, sir. Alfa bukan. Alfa, kenapa? Ayo. Kenapa ya? Mm-mm. Kayaknya alfa deh, sir. Kayaknya Tapi bisa Alfa, jadi it's okay. salah sih. It's okay, it's okay. In many areas, ini adalah object of preposition. Ingat ya, object of preposition tidak mempengaruhi verb. Oke, saya ulang. Object of preposition tidak mempengaruhi verb. Oke. The slope and topography adalah noun, berarti subjek. Di sini slope and topography adalah subjeknya. Subjeknya plural. Oke. Kalau kita bilang Hayin and Hayat go to market. Tapi kalau Hayin doang goes to market. Oke? Kalau subjeknya plural, maka tidak pakai S. Kalau subjeknya singular, pakai S. Kayak kemarin aku udah jelasin, Ayu Dewi tidak suka S. Maksudnya kalau yang subjeknya I, subjeknya you, subjeknya they, subjeknya we, itu tidak pakai S. Di sini slope and topography, kalau dia pakai S das, berarti kurang tepat karena pakai S. Karena Ayu Dewi tidak suka S. Of the land, di sini butuhnya verb. Oke? Di sini butuhnya verb. Oke? Delta. Maka
Yang paling tepat adalah do not permit excess rainfall. Thank you, Hayin. Maka kita pakai do not permit delta sebagai verb pluralnya. Oke, without permitting bukan verb, nor permitting juga bukan verb. Di sini dia butuhnya verb. Oke, good, Mister, maaf. Hayin. Silahkan. Berarti habis off itu harus verb ya, Sir? Habis off yang mana off? Off the land. Of the land. Of ini umumnya dia adalah preposition. Of the land adalah object of preposition. Tidak mesti ya. Tidak mesti dia setelah of the land harus verb. Tapi kalau untuk kalimat ini dia jelas butuh verb untuk melengkapi kalimatnya. Maksudnya itu gini. Of the land of many people. Masih bisa kok setelah of the land. Kalau yang lainnya ya, kalimat lainnya ya. Kayak contohnya. Of Hmm. Aduh, aku blank nanti ya. Tapi karena di sini dia the slope and fotografinya yang butuh verb ini. Dia butuhin verb di sini. Of the land tidak mesti selamanya harus butuh verb. Enggak. Asal yang butuh verb adalah namanya subject selalu butuh verb. Kalimat selalu butuh verb. Gitu ya. Oke, Hayin. Siap, siap, Sir. Sorry, Makasih. aku agak blank kalau untuk bikin contoh lainnya. Oke, everybody, tersisa 5 nomor terakhir. Semoga bisa kita selesaikan. Ada yang mau coba di sini mencari grammar yang salah? Silahkan guys. Mana nih? Ada yang mau coba nggak? Saya. Alvira mau coba? Tri? Hey Aziza, Aiziza, kenapa yang you nggak open? Sir, Afni mau coba? privately. Oh Dimas, silakan Dimas. Privately lah ya. Privately, kenapa nih? Ayo, bagus. Jawabannya benar. Kayaknya Kenapa? kalau organization tuh private organization gitu nggak sih? Bagus, karena li itu adalah adverb. Oke, li itu adalah adverb. Nggak bisa tuh privately organizations. Namanya adverb, dia memberikan keterangan pada verb. Kalau privately organizations adalah noun. Ingat ya, yang mensifati noun adalah adjective. Fungsi adjektif adalah memberikan sifat pada noun. Noun hanya bisa disifati oleh adjektif. Privately adalah adverb, jadi nggak tepat kalau privately. Oke, maka dia harus menggunakan private doang. Thank you, Mas Dimas. Good. Yes, sir. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang mau coba? Are found Kenapa? karena coral reef itu satu tunggal. Bagus. Karena a coral reef-nya tunggal, terus an intricate-nya juga tunggal tuh, ya kan? Tapi yang pada dasarnya a coral reef-nya adalah subjek tunggalnya. Maka jangan pakai are found. Harusnya apa? They found. No dong. Kalau they nggak bisa dong. Kalau they berarti double subject. Body They subject. adalah iya. Maka ditemukan bentuk kalimat pasif. Maka menjadi Founded, sir. Founded. is found. found. Jadi kalimat pasif. Are found. A coral reef is found. Ditemukan only in warm, shallow, sunlit seas. Coral reef itu ditemukan hanya di daerah yang hangat, dangkal, dan eh, lautan yang penuh dengan matahari gitu. Oke, good. Nomor 13-nya. Siapa yang mau coba? Special Silakan. design bukan. Ayo. Siapa yang mau coba? Selain Hayin deh, coba. Ayo, Afni mungkin boleh. Silakan dong. Atau nggak ada nih? Saya Atau Hayin aja. Ratna. Oh, silakan. Ratna, silakan. Ayo. Spesial.
Spesial. Kenapa? Bentar. Ayo. Alasannya aku nggak tahu. It's Tapi okay. kayaknya spesial. Kayaknya spesial ya. Kayaknya kok kurang tepat sih spesial ini ada di sini gitu ya. Iya. Kenapa rasanya kurang enak aja ada spesial di sini. Nah, bagus tuh. Benar. Yang salah adalah spesialnya. Bagus. Yang salah adalah spesialnya. Karena kenapa? Desain spesial itu kurang enak ya. Kayak New York desain yang didesain Carnegie Hall, Hall Carnegie was the first building, adalah bangunan pertama di New York desain yang didesain spesial, kurang tepat tuh. Harusnya khususnya. Kalau khususnya maka gunakan S, especially, ya kan? Especially for orchestral music. Ini kita bisa paham menggunakan spesialnya karena kurang tepat aja lokasi spesialnya. Karena di sini dia didesain khususnya untuk, berarti pakai especially. Yang ini selain kita melihat susunan grammar, kita harus merasa juga raba-raba mengenai maknanya. Cocok nggak maknanya ini? Itulah yang kemarin minggu lalu pernah bertanya kan, pakai metode apa aja? Ya, metode makna juga penting. Oke? Kalau spesial ya spesial aja. Sedangkan di sini kita gunakan khususnya atau umumnya, especially for orchestral music. Thank you, Teratna. Silakan nomor 14-nya. Ada yang mau coba? Ayo, ayo. Saya, Sir. Silahkan Dila. Wow, nice Dila. Yang salah powerful immensely. Kenapa nih? Nah, itu adjective phrase. Kalau saya pahami itu biasanya head dari adjective phrase itu adanya di depan. Adjective phrase kan headnya itu adjective, terus modifiernya itu bisa adverb untuk Anak top menjelaskan grammar si nih. Aku bisa baca adjektifnya. nih. Dila top grammar ya belajarnya ya. Terus Bagus, bagus. jadi Bagus. harusnya immensely powerful. Jadi Bagus. Mantap, adverbnya Dila. jelaskan adjektifnya yang itu powerful. Yes. Benar banget. Karena nih, selain menggunakan head sama modifier, ini bagus banget karena Dila udah mempelajari top grammar atau mungkin Dila pernah mempelajari tentang head dan modifier itu. Karena umumnya pelajaran head dan modifier itu di top grammar sama di, apa ya, aku lupa, paling di pendidikan bahasa Inggris tuh. Nah, selain itu kita bisa lihat nih susunan kalimat teman-teman. Susunan atau kita sebutnya word order. Oke, word order. Kalau kalian lihat nih, kan powerful, ini aku bedah ya. Powerful adalah adjective. Oke, ini gimana sih ini biar enak dilihat. Aku kecilin. Masih kelihatan nggak? Walaupun kecil gini, teman-teman. Kelihatan kok, Sir. Kelihatan ya. Immensely, namanya adanya lily itu umumnya adalah adverb. Oke. Arms itu adalah noun. Nah, gini teman-teman. Ketika kalian lihat ada susunan kalimat seperti ini, seperti kembali pada tadi itu, namanya noun selalu disifati oleh adjektif. Berarti sebelum noun, adjektif dulu. Jangan adverb. Jadi kita nggak bisa tuh powerful immensely arms. Nggak bisa tuh. Kita nggak bisa tuh kita sebut umpama lainnya ya. Beautiful adalah adjektif. Wah, salah tulis. Beautiful adalah adjektif. Really adalah adverb. Wife adalah noun.
Oke, kita nggak bisa tuh beautiful really wife, ya kan? Nggak bisa adjective adverb noun, nggak boleh. Yang bisa adalah a really beautiful wife, gitu. Oke, istri yang sangat cantik ya istri gue lah. Lanjut. Jadi kita nggak bisa tuh powerful, immensely arms, itu nggak boleh. Jadi yang boleh adalah immensely powerful arms. Susunannya, word ordernya adalah adverb, adjective baru noun. Kayak gitu susunannya ya. Maka kita nggak boleh nih kita gunakan powerful, immensely. Tapi apa tadi yang tepat, Dila? Bagus, Dila. Nice, nice. Apa yang tepat, Dila? Immensely powerful. Immensely powerful. Anyway, Dila, you have good accent. Where did you learn English? Aksennya bagus, Dila. I will Hmm? study at Kampung Inggris, actually. Oh, I see ya. That's Not the answer. long. Where did you study? LC. Oh, wow. You have good accent. It is very good for you. Thank you. Good, good, good. Oke. Thank you, Dila. Ya, Elsie lumayan belajar grammarnya berarti itu. Dalam banget. Good. Oke. The last one, guys. Ada yang mau coba? Mix. Afni, kenapa nih? Kenapa I bisa mix? The subject is orchids. Oke, subjeknya orchids. Orchids ya bacanya ya. Tapi kalau orchids-nya kan didahului of. Berarti dia menjadi object of preposition. Object of preposition tidak mempengaruhi verb. Enggak. Ada lagi nggak? Ada pilihan lain nggak, Afni? Silahkan. Ada pilihan lain kira-kira, Afni? Karena kalau Max masih kurang. Karena orchids, dia itu object of preposition. Object of preposition tidak mempengaruhi verb sama sekali. Ayo. Ayo, atau ada yang lain nih yang mau coba nih? Apa kira-kira nih? Max-nya nggak salah. Yang salah cowok. Silahkan. Ada yang mau coba nggak? Halo, teman-teman. Hayin, Hayin, silahkan kalau mau coba Hayin. It's okay. Muna, halo Muna. Ini Muna dari mana? Beneran dari Muna? Mantap banget. Aku dari bau-bau Muna. Aku juga dari Bobo, Sir. Oh, siapa? Afni? Afni. Oh, iya. Really? Pernah jadi moderatornya, Sir, waktu bawa materi di Unidayan. Oh, iya. Oh, iya. I don't know that. I forgot. Sorry, Afni. So, Iya. where are you now? Are Ya. you still in bau-bau? Yeah, I'm in Bobo and I am work in BNI Bobo now. Woo, that's so cool. Iwan, if you go to Bobo, if you go to BNI, you can contact Afni. Okay, forget it first. I think Okay. I know that name when I was Yeah, in forget it, Iwan. Go on first here. Extraordinary beautiful of orchids makes them the basis of a multi-million-dollar floral industry. Who will go? Who will go? Ada? Nggak ada? Salma mau Saya coba? mau, Sir. Silahkan. Silakan. Beautiful. Silakan. Kenapa? Ayo. Udah bagus jawabannya. Beautiful. Beautiful yang salah. Terus Eh, kenapa? Kayaknya nggak harus pakai beautiful. The extraordinary aja gitu. Mungkin gitu. Oke, bagus. Pada dasarnya dia di sini butuh noun. The extraordinary apa nih? The extraordinary apa? Extraordinary kecantikan dari orchids. Maka di sini kita pakai beauty. Gitu. Karena beauty adalah noun. Beautiful adjective. The extraordinary beauty, kecantikan yang luar biasa dari orchid, gitu ya. Kecantikan yang luar biasa dari orchids makes them, membuat mereka the basis of multi-million-dollar floral industry. Oke, halo Aziza.
Tumben baru open cam. Oke. Thank you ya, Teh Ratna ya. Good. Jadi udah paham ya, teman-teman ya. Kita butuh noun untuk ini. Kalau beautiful, adjective. Jadi dia kurang tepat kalau adjective. Oke. Ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Silakan. Kita foto ya. Ada 20 orang. Thank you so much for coming, everyone. Ada yang mau bertanya nggak? Halo, everybody. Ditunggu Ayo, kelas bertanya. berikutnya. Mhm. Gimana, Hayin? Ditunggu kelas berikutnya, Sir. Nanti ya. Soalnya aku selanjutnya mau liburan dulu. Mau libur. Nikmati Banyak. waktu. Mhm. Ayo, ayo. Afni, wow. Oh ya, I remember Afni. You were with ini ya. You were with Hardy ya. Ya. Yeah, I remember you. I see. I remember when I saw your face. Good, good, good. So you are Sir, I want currently in BNI. Yes. You want to what? because it's it has been a long time. I graduate from university. I remembered one of the material that's why I answer makes because there is a subject after of Yes. what's the name of the material? Oh, I there is the subject. It is simple present. after of sir. Jadi waktu itu ada kayak bingung gitu Oh, there is menentukan. subject after of. It is called by. Ya, aku paham. I know it is penggunaan all of, some of, half of itu. Aku lupa namanya. Benar. Dia menjadi subjek. Kayak all of information is information. All of students are. Bagus. Thank you. All of students are amazing. All of information is important. Good. Thank you. Thank you Oh udah ya. klarifikasi hal itu. Ya bagus. Aku lupa tuh jelasin ke teman-teman tuh. Iya benar. Setelah of bisa menjadi subjek, asal nih penggunaan all, some, half. Satunya aku lupa. Ada empat kategori tuh. Oh All iya. of information is, pakainya is. All of students are. Pakai alf. Oh Ya. iya. Good. Thank you for asking. Thank Oke, you. silakan open cam dong teman-teman. Ayo kita foto yuk. Ayo kita foto. Aiziza, open your cam Aiziza. Oke. Semoga membantu ya. Semoga bisa memberikan pencerahan lah selama 3 pertemuan ini teman-teman. Dan silahkan di nonton ulang ya. Ayo dong, Rofi, open your cam, Rofi. Zahro, open your cam. Muna, halo Muna. Ayo sayangku, mau ikut? Baby mau ikut sayang.